Itu juga rezeki di sini gitu ya. Jadi juga berkaitan dengan ini juga, Bu Met, tentang LGBT. Ini Oh, bisa menjadi Masya ayat. Allah banyak banget ininya. Iya, kalau tentang LGBT dilihat dari kosakata yang Allah sebut sebagai seorang ibu yang menyusui dan seorang ayah, ternyata menggunakan kata apa? Kan kalau terjemahannya ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya. Kita tahu ibu Hmm. itu bahasa Arabnya apa? Al-um, Abu Umi. bahasa Arabnya ummahat, jamak ya kan? Tapi Oh, ayat ini ini walidain. Walidah ah tuh orang tua ya. bukan, Eh, walidat, seorang yang melahirkan. oh. Jadi siapakah seorang perempuan ketika dia punya organ melahirkan? Hmm. Walidat. Karena ketika bayi lahir, pasti pertanyaan pertama, siapa yang melahirkan? Ibu. Yang namanya ibu berarti seorang wanita yang punya organ melahirkan. Kemudian nggak hanya punya organ melahirkan seorang perempuan itu, tapi wa alal walidati yurdina auladahunna haulaini kamilani. Juga roboah berarti dia punya hormon menyusui. Ya, itu kan berkaitan dengan masalah jenis kelamin. Nah, ayah ketika kewajiban ayah memberi rezeki, terjemahannya kan hendaklah apa ya? Hendaklah wa alal mauludi rahuliskuhuna. Di situ terjemahannya seorang ayah ya? Iya, Seorang seorang ayah ayah karena anaknya. menanggung nafkah, ya seorang ayah kan, seorang ayah menanggung Makan dan nafkah dan pakaian. pakaian. Makan dan Padahal pakaian. kita tahu ayah bahasa Arabnya apa? Abi. Abi, bapakku. Kalau jamak kan aba. Apakah ayat ini menggunakan kata aba? Enggak. Ayat ini menggunakan kata wa alal Alal mauludilahu, mau. penyebab kelahiran. Berarti ketika Hmm. ada anak, siapa yang melahirkan? Walidat, pasti seorang perempuan yang melahirkan. Jadi ibu adalah yang melahirkan anaknya. Ibu bisa jadi yang menyusui anaknya. Jadi nanti ibu kandung sama ibu susu mahram. Itu bisa jadi hukum nasab. Kemudian juga seorang ayah, karena bisa jadi, siapa yang melahirkan? Ibunya. Kok ibunya bisa melahirkan? Siapa yang menyebabkan kehamilan? Yang Al maulud. mauludulahu, penyebab anak itu lahir. Nah, juga laki-laki disebut sebagai penyebab persalinan, ya kelahiran, berarti kan organnya harus jelas, ya seperti apa dia dengan bank spermanya. Ini banyak hukum. Oh, oke oke. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah tentang makna rezeki. Rezeki. Karena Oke. kalau di terjemahan Quran kita, yang tadi terjemahan seorang ayah hendaklah menanggung makan ya. Langsung terjemahannya makan ya? Makan dan pakaian. Makan dan pakaian. Padahal Allah menyebutkannya bukan dengan makan. Tapi Allah menyebutkan dengan wa alal mauludillahu rizkuhunna. Seorang laki-laki yang menyebabkan anak itu lahir, dia wajib menanggung rezeki. Oh ya, kalau bahasa Inggrisnya sustenan Bu di sini. Bukan berarti, makan. Iya, berarti orang Indonesia Sustenan doang ya. kan provide everything gitu loh maksudnya ya. Kalau di tempat saya nafkah, Bu. Nafkah Lebih masih cocok pakai tuh, lebih cocok tuh. betul, tapi nafkah masih pakai bahasa Arab. Sedangkan nafkah bahasa Indonesia, orang-orang Indonesia kan berpikir uang nafkah berarti cuman uang Makan ya. makan. Padahal yang namanya rezeki nanti menjadi hukum nafkah itu nggak hanya berkaitan dengan materi, tapi rezeki yang menjadi kewajiban ayah itu baik sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, kesakinahan, mawaddah warahmah, itu rezeki. Ya, keamanan itu adalah rezeki yang Allah menitipkan semua itu kepada suami untuk ditunaikan kepada istri dan anak-anak. Jadi kadang itu tadi menerjemahkan satu ayat di Al-Quran, kita orang Indonesia ya agak sulit. Akhirnya malah menjadi parsial. Padahal makna rezeki yang dimaksud oleh Allah itu luas. Tapi saya gunakan ayat ini sebagai rezeki materi, karena kalau terjemahannya uang nafkah,
Akhirnya orang Indonesia berpikir istri itu haknya ya cuman dapat uang nafkah ya uang makan. Ya, padahal uang dia bersolek, perawatan tubuh, ya, kemudian juga pendidikan, bagaimana dia harus punya kenyamanan, ya, keamanan, kelayakan hidup, itu adalah haknya istri yang harus diberikan dan ditunaikan oleh suami. Gara-gara cuman berpikirnya uang makan, ya udah, akhirnya ya syukur-syukur istrinya pinter. Jadi dari uang makan diatur-atur sekaligus untuk pendidikan, paket data, kecantikan, kan begitu. Coba kalau suami-suaminya yang medit ya berapa Apa sih, Bu? Medit apa sih? medit Kikir. Apa? Oh, kikir. Oh, oke. medit itu udah tingkat tingginya bakhil. Oh, gitu. Masya Allah. Ya itu jangan sampai akhirnya apa? Dihitung-hitung uang makan satu hari berapa, jadi uang belanja cuma dikasihnya uang belanja. Ya, padahal kewajiban suami kepada istri tidak hanya berkaitan dengan makan. Ya, dia punya banyak hak yang memang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan langsung kepada si istri, tapi Allah berikan dititipkan Lewat suami. kepada suami. Nah, suami-suami yang tidak amanah ini yang ngeri nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kan begitu. Nah, ala kulihal saya menyebutkan bahwa rezeki itu ada dua. Ada yang materi, yang memang real kita lihat secara fisiknya. Ada yang non materi. Non materi ini ya berkaitan juga ya dengan apapun yang dibutuhkan ya oleh manusia pada saat itu. Ya, ini ada di dalam surat Hud ya ayat ke-6. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa berkaitan dengan semua makhluk Allah ciptakan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi yang bergerak selain Allah jamin rezekinya. Berarti kan ya binatang itu ya gimana rezekinya dia bisa hidup, padahal bisa jadi dia tidak ada pendidikan, dia tidak ada bekerja, tapi Allah jamin. Ya, burung berangkat pagi, keluar, pulang udah dalam kondisi kenyang. Keamanan, keselamatan, semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup itu Allah sudah sebutkan bahwa Allah itu mustauda'aha. Allah udah simpan, Allah udah jamin. Nah, jadi kalau kita pahami di sini, berarti yang Allah ingin kita itu banyak bersyukur, nggak hanya rezeki yang terlihat di depan mata kita, tapi juga rezeki yang bisa jadi nggak terlihat, cuma kita nggak sensitif ya merasakannya. Bahkan Rasulullah SAW itu setiap pagi bersyukur nggak hanya rezeki yang Allah berikan kepadanya, tapi juga rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang ataupun makhluk yang ada di sekitarnya. Itu kan doanya Rasulullah. Allahumma ma'asbahabi, kalau pagi hari, Allahumma ma'asbahabi min ni'matin. Ya Allah, di pagi hari ini aku bersyukur atas satu nikmat yang engkau berikan kepadaku. Au bi ahadin min khalqika. Atau rezeki yang Allah berikan kepada siapapun makhluk di dunia ini ciptaanmu. Itu sampai Rasulullah kayak begitu. Ya, kucing ternyata dapat potongan ayam, berarti ya itu alhamdulillah rezekinya kucing. Ya, sebagai satu bentuk kalau kita ini orang beriman, rezeki yang Allah berikan baik kepada kita maupun kepada orang lain, itu adalah peluang kita untuk bersyukur kepada Allah. Karena siapa yang bersyukur, pasti janjinya Allah, la azidannakum. Ya, Allah akan tambahkan bilangan-bilangan rezeki yang lain. Ini makna rezeki. Sedangkan kita tahu ada rezeki yang Allah berikan tadi nih, baik materi maupun non materi, ada yang sifatnya barokah, ada yang sifatnya istidraj. Saya dahulukan istidraj karena ini yang menjadi amanah ya buat saya. Jadi rezeki yang istidraj seperti apa? Ada 4 yang akan kita bahas. Pertama, makna istidraj, ya, agar kita bisa memahami dengan baik. Yang kedua,
ciri rezeki-rezeki yang disebut sebagai istidraj. Ya, yang kedua, macam-macam rezeki istidraj yang Allah berikan kepada manusia itu kayak apa. Dan sekali lagi, Al-Quran buku hidayah. Pasti cerita-cerita dalam Al-Quran memberikan petunjuk, termasuk kisah tentang istidraj yang Allah berikan kepada manusia pada saat itu yang kita diminta untuk mengambil pelajaran. Makna istidraj ini secara istilahi diambil dari para ulama tafsir yang dinisbahkan dari kamus bahasa Arab. Ya, baik dari orang-orang Al-Kufi, ya, para ulama qiraat yang ada di Kufah, ya, maupun di Al-Jarjani. Di mana makna istidraj saya terjemahkan ya dari makna kalimat istidraj yang ada di Al-Qur'an menurut para ulama tafsir, yaitu apa? Keduanya sama, hanya perbedaan dari sisi kosakatanya aja. Makna istidraj, rezeki yang istidraj, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua hajat hambanya. Jadi semua hajat seorang hamba itu dikabulkan oleh Allah, ya, dengan doanya itu semua dikabulkan. Kalau yang pertama itu disebutkan semua hajat berarti ketika doanya. Kalau yang kedua yaitu semua keinginannya. Artinya tanpa dia berdoa kepada Allah, instan keinginannya kok gampang banget Allah berikan semua yang dia inginkan. Ya. Namun ketika Allah memberikan dan mengabulkan semua hajatnya sepanjang waktu, waktan ala waktin, sepanjang waktu. Namun rezeki yang Allah berikan, hajat yang Allah berikan kepada hamba tersebut ternyata membuat dia lalai. Yang kelalaiannya ini meningkatkan dia berbuat maksiat. Allah biarkan terus semakin banyak kenikmatan, makin banyak maksiat. Kenapa? Karena nanti Allah akan buat perhitungan kelak nanti di akhirat dengan azab. Ya, begitupun menurut ulama Al-Kufi, ya, Kufah. Ya, sama, ada kalanya dia tidak berdoa, ya, tapi semua keinginannya tidak berdoa sama Allah, ya berdoanya kepada selain Allah atau tidak beragama Islam, tapi semua keinginan-keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menambah kesesatannya. Ya, dan kenapa Allah tambah kesesatannya sepanjang dia hidup? Karena semakin banyak kesesatan, semakin panjang hidupnya, maka akan bertambah nanti perhitungannya azab di akhirat. Ini makna istidraj. Nah, untuk itu, kenapa para ulama memahami tafsir seperti ini? Karena kata-kata istidraj itu di dalam Al-Quran memang menggunakan kata istidraj, sanda istidrijhum. Misal dalam surat Al-A'raf, di ayat ke-94 ya sampai ke-96. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di sini tentang satu nabi yang diutus ke satu kaum. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahliha bil ba'sa. Awalnya bisa jadi si penduduk itu mendustakan nabi. Tapi ya ketika si penduduk itu mendustakan nabi, lalu Allah tunjukkan kalau Allah itu ada ketika kalian mendustakan nabi-nabi yang menjadi utusan Allah, otomatis Allah akan uji mereka dengan kesempitan dan penderitaan. Tapi ya ternyata bisa jadi di antara mereka ketika diuji kesempitan dan penderitaan itu bukan malah mereka sadar, mereka malah marahkan sama si nabi itu. Kayak ada dalam surat Yasin, itu malah menganggap nabi itu sebagai pembawa sial. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala uji biar nabinya tidak dianggap pembawa sial. Allah berikanlah kepada kaum tersebut kesenangan, padahal mereka tetap mendustakan nabi. Kemarin dikasih cobaan dianggap nabi pembawa sial, akhirnya Allah tidak berikan kesengsaraan biar nggak dianggap nabi pembawa sial. Allah ganti deh mereka dengan kesenangan-kesenangan. Diberikan keturunan, harta, bertambah banyak. Bukannya mereka malah ya menyadari
ini adalah anugerah, rasa sayangnya Allah. Malah mereka menganggap ini bukti kalau mereka itu disayang sama Tuhannya Nabi. Mereka nggak disiksa ya sama Tuhannya Nabi. Buktinya mereka malah mendapatkan kesenangan. Ya, dulu nenek moyang kami sudah merasakan penderitaan dan kesenangan, tapi ya ternyata mereka anak keturunannya ya malah bertambah banyak hartanya, bertambah banyak keturunannya. Mereka menganggap ini adalah sebuah kenikmatan. Ya, sampai mereka tidak sadar itulah suatu saat Allah akan adab. Nah, cerita ini adalah kisah di mana Allah Subhanahu wa taala ingatkan ya kaum kaum Ad dan kaum Samud. Ya, yang setelah Allah azab kaum Ad dan kaum Samud, kemudian anak keturunannya yang diselamatkan pada saat itu ya bukannya mereka akhirnya malah bertambah beriman, tapi ya mereka menganggap nenek moyang mereka udah membayar itu. Nah, sekarang ternyata mereka dengan beda ujian dari Allah, bukannya malah beriman, tapi malah menganggap ya ini bagian dari sukanya Allah kepada mereka. Ini salah satu dari ayat-ayat yang disebut dengan istidraj. Nah, kemudian bahasa istidraj lagi ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 182 ya dengan kalimat sanastadrijuhum istidraj. Ya, ketika Allah berfirman juga dalam surat Al-A'raf walladzina kadzdzabu biayatina. Ini langsung to the point Allah sebutkan. Mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Sanastadrijuhum. Allah akan terus berangsur-angsur berikan kenikmatan. Tapi kenikmatannya bukan untuk membuat mereka mulia. Tapi kenikmatannya di dalam kurung, ini saya ambil terjemahan dari dari tafsir Depak ya. Itu langsung disebutkan dibiarkan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Maksudnya adalah kenikmatan yang diberikan berangsur-angsur, sebenarnya itu tadi Allah ingin berikan perhitungan azab ya, dengan cara yang mereka tidak menyadarinya. Wa umli lahum. Sengaja Allah kasih tenggang waktu, nggak langsung diazab mereka. Ya, karena Allah punya rencana inna kaidi matin. Ini salah satu dari alasan kenapa para ulama tafsir menerjemahkan dan menafsirkan istidraj seperti ini ya dari dua ayat ini. Baik surat Al-A'raf ya dengan kondisi yang pernah terjadi di kaum Ad dan Samud, dan juga makna dari kata sanastadrijuhum yang sama-sama dalam surat Al-A'raf. Sekarang kita lanjutkan. Nah, kalau begitu ciri-ciri rezeki yang istidraj seperti apa? Agar kita naudzubillah min dzalik nggak mau. Alhamdulillah hari ini mah kita banyak syukurnya, punya pasangan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sayang sama kita, anak-anak juga sehat walafiat, sempurna, rezeki juga ya melimpah begitu aja, nggak ada kekurangan, ya sehat walafiat, kayaknya hidup mah bahagia. Nah, jangan sampai, aduh kita perlu mawas diri, ini bagian dari rezeki yang barokah atau na'udzubillah min dzalik, bagian rezeki yang istidraj. Nah, untuk itu ya beberapa ayat-ayat Al-Qur'an memberikan barometer. Kamu kepingin tahu ciri istidraj itu seperti apa? Mari ya kita lihat misalnya di dalam surat At-Taubah ya, di ayat yang ke-126. Ya, ketika rezeki yang dianugerahkan kepada orang tersebut ternyata tidak membuat mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, malah banyak berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di ayat 126 ketika Allah berfirman awala yarawna annahum, apakah kalian tidak menyadari, kalian enggak ngeh, kalian enggak lihat. Ya, karena kalau di Quran Depak itu langsung di dalam kurung itu disebut dengan orang-orang munafik. Ini sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada orang munafik, tapi Allah memberikan warning. Jangan sampai ciri-ciri kemunafikan itu ada, na'udzubillah min dzalik, di dalam diri orang beriman. Karena Islam agama preventif.
Nah, Allah mengingatkan, ya, apakah kalian tidak memperhatikan bahwa mereka itu sudah diuji oleh Allah, ya, dengan kulam, diuji dengan 1 tahun, 1 kali, ya, 2 tahun, tapi juga, ya, mereka la yatubuna walahum yadzakarun. Mereka tidak bertaubat dan juga, ya, mereka, ya, tidak mengambil pelajaran, ya, tidak ingat terhadap, ya, apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Ya, karena kalau kita lihat di kisah-kisah di zaman Rasulullah SAW, orang munafik itu walaupun mereka nyebelin, membuat kekacauan, bahkan banyak membuat kerugian kepada orang-orang beriman, ya Allah, kok mereka dibiarkan hidup? Istilahnya yang kayak begitu ya cepet mati kek gitu. Ya, sampai ada seorang sahabat apa anaknya Abdullah bin Ubay, pimpinan gembongnya orang munafik itu, sampai dia mendengar desas-desus dari para sahabat kalau Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik ini, sudah ada hukuman dari Rasulullah SAW untuk dieksekusi, dipenggal. Itu sampai anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu datang kepada Rasulullah SAW. Karena banyak orang yang kepengen, ya Allah, model kayak begini Abdullah bin Ubay, orang munafik, panjang umur, mendingan mati aja, dicabut aja sama Allah, biar nggak nambah kesengsaraan, kan begitu. Banyak orang yang nyumpahin mati gitu. Ya, sampai ada desas-desus kalau Rasulullah akan mengeksekusi, menghukum kematian Abdullah bin Ubay. Nah, anaknya itu langsung datang kepada Rasulullah SAW. Apa kata anaknya? Ya Rasulullah, kalau engkau menyuruh ada orang yang membunuh ayahku, ya, untuk dieksekusi mati, tolong jangan suruh orang lain, tapi suruhlah aku, agar tidak ada dendam antara aku dengan orang tersebut. Rasulullah SAW bukannya menasehati ataupun mengomentari lebih panjang lagi. Ya, jadi kalau bahasa sirahnya itu Rasulullah istilahnya ngegetok dia, siapa yang ngomong kayak begitu? Nggak ada perintah untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Jangan sampai, kata Rasulullah, kalau ada eksekusi kepada Abdullah bin Ubay, orang akan menganggap Muhammad membunuh saudaranya sendiri. Nah, artinya pada saat itu Abdullah bin Ubay dengan kondisi tetap sehat walafiat, dia banyak menyakiti Rasul, banyak membuat keonaran, panjang umur, sehat walafiat. Nah, Allah menyebutkan kenapa ini menjadi salah satu ciri istidraj, ciri-ciri orang munafik, karena ya ujian yang diberikan kepada mereka 1 tahun, 2 tahun. Ya, ujian ini kan nggak mesti ujian kesengsaraan, tapi ujian kenikmatan juga. Loh, kok nggak membuat mereka bertaubat? Ini ciri istidraj. Jadi hati-hati kalau Allah uji kita dengan banyak kenikmatan-kenikmatan, panjang umur, sehat walafiat. Loh, kok malah anteng, enak, bahagia dalam melakukan kemaksiatan, nggak buru-buru bertaubat. Jangan-jangan umur yang panjang ini, na'udzubillah min dzalik, bagian dari ciri-ciri istidraj. Kita nggak mau seperti itu, dan ini adalah warning dari Allah Subhanahu wa taala untuk segera kita menyadari panjang umur adalah amanah untuk kita banyak bertaubat, karena kita sadar kita adalah pendosa. Ini salah satu ayatnya aja. Kemudian juga dalam surat Ali Imran di ayat ke-178 ini bercerita tentang perang Uhud, ya, perang Uhud. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, hati-hati, ciri istidraj di antaranya lagi apa yang Allah anugerahkan, kemenangan yang diraih, ya, itu bukan untuk menambah kebaikan, tapi justru untuk menambah dosa-dosa mereka. Ya, ini di ayat 178 ketika Allah berfirman, dan janganlah sekali-kali walah yahsabanna alladzina kafaru, jangan sekali-kali nih orang kafir mereka mengira kalau innama numli lahum khair,
li anfusihim. Allah berikan tenggang waktu yang baik untuk mereka. Itu adalah khair, itu adalah kebaikan. Sesungguhnya ya innama numli lahum, tenggang waktu yang Allah berikan liyazdadu itsma, agar mereka bertambah berbuat dosa, berbuat dosa, nanti yang menyebabkan walahum adzabum muhin, adab yang terhina. Nah, berarti kita berpikir jernih, ya Allah, alhamdulillah dari kita masih kecil sampai sekarang, alhamdulillah dimudahkan urusan kita. Ya, jangan sampai urusan kita dimudahkan sampai hari ini, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kejebak kepada istidraj. Gimana caranya? Rezeki yang Allah berikan kita akan gunakan untuk beramal solih, bukan bertambah dosa. Ya, menambah kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita pernah berbuat maksiat, wajar, manusia itu pendosa. Tapi segeralah bertaubat kepada Allah agar tidak lagi rezeki itu menjadi istidraj, tapi akan berubah menjadi sebuah keberkahan. Kemudian yang ketiga, ya bertambah sesat. Jadi makin makin gitu. Menganggap bahwa apa yang dia lakukan ini ya bukan sebuah kesalahan. Kalau memang ini sebuah kesalahan, berarti Tuhan hukum aku dong. Tapi buktinya Tuhan nggak menghukum aku. Nah, ini banyak kalau kita lihat masyarakat kita ya, tolak ukur Rahman dan Rahimnya Allah ya dengan kekayaan. Lihat tuh orang Islam, sholat, puasa, zakat, tapi nasibnya begitu-begitu aja. Kekayaannya begitu-begitu aja. Tapi lihat tuh yang non-muslim, mereka sholat enggak, puasa enggak, tapi sukses, menggenggam dunia. Loh kok kayaknya Allah itu, ya Tuhan itu berpihak kepada mereka. Mereka diberikan surga dunia. Sedangkan katanya bumi ini dianugerahkan sebagai khalifah adalah kita orang beriman. Nah, jangan sampai ya menganggap kalau kenikmatan-kenikmatan itu tanda kalau bukan karena tolak ukur ibadah kita. Ya, jadi kalau ibadah kita bagus, berarti nikmatnya makin banyak. Tapi kalau ibadahnya nggak bagus, berarti rezekinya macet. Nah, buktinya orang yang nggak beribadah, rezekinya lancar-lancar aja. Akhirnya sudut pandang kayak begitu kan menjadikan kayak tolak ukur. Membayar Allah. Allah berikan aku ini, maka aku akan melakukan ini dan itu. Nah, jangan sampai bertambah kesesatan kita. Ini dalam surat Shop, surat 61 ayat ke-5. Ya, ini kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika umatnya Nabi Musa bolak-balik loh Allah anugerahkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang mereka bisa lihat di depan mata mereka. Mereka dapat makan kuliner dari langit, mana wasalwa, minumnya juga mukjizat, satu batu dipukul sama tongkatnya Nabi Musa sampai ada 12 mata air. Mereka lihat Laut Merah itu terbelah, mereka melintasi dasar laut. Ini kan sebuah keajaiban yang luar biasa. Dinding air laut menjadi dinding yang mereka bisa lihat keindahannya dari dasar laut. Ini kan sebuah anugerah yang luar biasa. Tapi ternyata lihat yang diucapkan oleh Nabi Musa. Wa idh qala Musa liqaumihi, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, lima tu'dzunani, kok kamu selalu menyakiti aku, padahal kamu tahu kalau aku ini adalah Rasulullah. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ya, padahal ya mereka itu ketika berpaling dari kebenaran, Allah akan tambahkan hati mereka semakin sesat, semakin sesat, semakin sesat. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberi petunjuk bagi orang yang fasik. Artinya Bani Israel bolak-balik mendapatkan nikmat, tapi ternyata bukan membuat mereka dapat petunjuk. Ya, mereka malah bertambah sesat. Sampai di Al-Quran kan mengingatkan kamu jangan seperti Bani Israel yang Allah muliakan, lalu tiba-tiba Allah hinakan mereka. Ini ciri-ciri istidraj. Ya, insya Allah kita nggak seperti itu. Kita tahu kita adalah pendosa,
tapi kita akan segera bertobat kepada Allah, kita rasa syukur, apapun yang Allah anugerahkan kepada kita akan manfaatkan untuk beramal soleh, dan kita yakin ini adalah amanah, rezeki adalah amanah, rezeki adalah anugerah yang kita akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri rezeki yang istidroj. Nah, sekarang macam-macam ya istidroj. Macam-macam istidroj tidak hanya materi yang bisa dilihat, tapi juga non materi, seperti halnya tadi makna rezeki. Contoh yang disebut dengan rezeki istidroj bisa jadi aneka limpahan nikmat yang banyak dirasakan. Harta, wanita, tahta, ya kesuksesan, kemudian kemuliaan, bisa jadi seperti itu. Nah, ini di dalam surat Al-An'am, surat 6. Di ayat yang ke-44. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Ya, ketika orang-orang pada saat itu mereka melupakan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi yang melalui kitab-kitab suci mereka. Tapi walaupun mereka dalam kondisi lupa, lalai, maksiat, tetap ya Allah fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah buka semua pintu-pintu kesenangan. Jadi mereka eman-eman ya, mentang-mentang. Lihat, walaupun kita tidak beriman kepada Nabi, tidak mengikuti petunjuk, tapi kayaknya dunia berpihak kepada kita. Mudah kesuksesan dunia itu kita genggam. Nah, itu sampai Allah bilang, la fatahna alaihim abwaab. Semua pintu langit itu dibuka. Pintu langit kan berarti semua pintu rezeki. Kesuksesan, kelapangan, kelancaran, kebahagiaan, ya keluarga, transportasi segala macam itu dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza farihu, sampai mereka itu gembira bima utu, dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka, happy mereka. Tapi hati-hati, suatu saat nanti akhadnahum baghtah. Ya, Allah biarkan kamu bahagia, merasa di atas angin, tapi tiba-tiba nanti Allah akan siksa mereka. Ya, dan pada saat itu faidahum mubelisud, mereka baru bisu 1000 kata, kaget. Ternyata ini adalah istidroj. Ini yang pertama. Ya, Allah sebutkan istidroj itu adalah abwab, semua pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada lagi dalam surat Al-Anbiya, surat 21, di ayat yang ke-42 dan 44. Bisa jadi istidroj ini ketika Allah anugerahkan kepada mereka panjang umur. Ya, di ayat yang ke-42. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi di ayat yang ke-44-nya ya. Ini setelah ayat 42, 43 ini bercerita tentang mereka yang melakukan kemusyrikan. Berarti kan jelas-jelas melakukan dosa besar kepada Allah. Tapi apa yang Allah berikan kepada mereka, walaupun mereka menyakiti Allah, tapi tetap yang mereka dikasih panjang umur. Bal matta'na haula'i wa aba'ahum hatta tala 'alaihimul umur. Mereka tetap mendapatkan kenikmatan, bahkan nenek moyang mereka yang mendapatkan kenikmatan diwarisi juga kepada mereka hingga mereka panjang usia mereka, panjang umur, nggak cepat mati. Ya. Sedangkan lihat kadang orang-orang beriman ya seringkali mengumpat untuk orang-orang yang maksiat cepat mati. Ya Allah, giliran orang baik pendek umurnya, giliran tuh kayak begitu modelnya, panjang banget umurnya, nggak mati-mati, gue sumpahin deh cepet mati. Kamu bukan Allah yang berkehendak untuk menyabut nyawa seseorang, mati atau panjang umur, Pak, itu urusan Allah. Yang perlu kita khawatirkan adalah jangan sampai panjang umur itu adalah istidroj. Karena ayat ini mengingatkan mereka yang berbuat kemusyrikan ternyata
kenikmatan yang diberikan kepada nenek moyang terwarisi kepada mereka sampai mereka panjang umurnya. Padahal ya, mereka lupa kalau panjang umur ini mereka anggap sebuah kemenangan, padahal bisa jadi ini adalah bagian dari istidroj. Allah biarkan panjang umur biar tambah banyak dosanya. Kemudian yang ketiga, bisa jadi nih istidroj ini semua kebaikan-kebaikan dia dapati dan aman-aman aja, nggak ada dihukum, ya, jadi rasa aman, ya, padahal tidak melakukan ketaatan, tapi kok nggak dihukum. Kayak terakhir itu kasus LGBT yang sempat membuat marah, yang orang Malaysia ya, apa orang Singapura saya lupa, itu pernah cerita itu di kasus mereka yang pergi umroh, ya pergi umroh, mereka dia dengan identitas aslinya, tapi begitu sampai di Ka'bah itu dia pakai busana muslimah ya, lalu berada di kalangan muslimah. Itu saya lupa entah teman dari Singapura atau Malaysia yang bilang, Ustazah, kalau memang itu sesuatu yang dibenci sama Allah, itu di rumah Allah loh. Kok bisa lolos orang yang kayak begitu ya di rumah Allah, dia melakukan ibadah khusyuk, itu sampai nyaman-nyaman aja. Baru akhir-akhir ketahuan terus dikejar ya sama polisi, tapi dia udah keluar dari Saudi. Kok enggak dihukum gitu sama Allah? Pada saat itu saya cuma bilang sama mereka, kalau Allah langsung menghukum dia, bukan karena Allah sayang sama dia, ya. Allah tidak menghukum dia ya, bukan karena Allah sayang sama dia, tapi Allah sayang sama kita. Kenapa? Jangan sampai dia yang berbuat maksiat, kita yang direpotkan. Maksudnya apa? Iya, karena dia berpikir gini, kalau emang Allah marah kan langsung deh tuh disambar petir atau langsung kayak apa. Anda menyuruh Allah orang-orang yang seperti ini ketika di depan Ka'bah aman-aman aja. Padahal Anda menginginkan ya jangan dibuat aman lah, kesannya kan kayak legitimasi Tuhannya aja nggak marah gitu, kok orang lain marah. Lalu Anda menginginkan biar disambar petir. Kalau ternyata kejadian itu disambar petir, yang repot bukannya dia. Dia mah urusan sama Allah, yang repot siapa? Yang masih hidup. Ya bisa jadi kan yang nabi disambar petir, akhirnya dia jadi mayat, kemudian akhirnya merusak kesucian, karena mayat itu akan menjadi najis. Artinya, Anda boleh meminta kepada Allah, ya kalau kayak gitu tolonglah dihukum, biar orang kapok. Allah sengaja bisa jadi orang-orang yang maksiat itu nggak dibuat kapok sama Allah, tapi dibuat nyantai, enjoy. Kenapa? Karena ya bisa jadi ini adalah bagian dari salah satu istidroj. Allah biarkan mereka tidak pernah merasa dihukum oleh Allah. Merasa aman, nyaman. Jadi salah satu rezeki istidroj, ya dia merasa nyaman, aman, gak dihukum sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia sedang melakukan kemaksiatan. Ini ada dalam surat Fatir, surat 35, ya di ayat yang ke-45. Wala yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya tidak ada akan menyisakan satupun makhluk yang bergerak bernyawa di muka bumi. Ya, kalau memang semua yang maksiat langsung dieksekusi sama Allah, yang nggak ada lagi manusia yang tinggal di muka bumi ini. Padahal Allah akan tangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Kelak nanti ajal mereka tiba, baru mereka bisa melihat ya apa yang sebenarnya mereka lakukan, menuai kerugian mereka abadan-abada, selama-lamanya. Ini makna rezeki-rezeki yang istidroj. Nah, Allah ketika menyebutkan semua ini istidroj, dibiarkan terus dengan kenyamanan sampai orang-orang beriman sendiri yang kok dia dibiarkan sama Allah seperti itu. Nah, kisah istidroj
di dalam Al-Quran itu ada dua. Karena dua sosok ini dibiarkan oleh Allah sampai di tingkat puncak-puncak kenikmatannya. Baru setelah di tingkat puncak kenikmatan, nah puncak itulah Allah akan jatuhkan dan penyesalan kemudian tiada berguna. Ini kisahnya pertama Qorun. Kalau teman-teman lihat di dalam surat Al-Qasas, cerita Qorun itu kayaknya luar biasa. Ya, jadi kalau yang belum sekaya Qorun, jangan somse, ya, jangan sombong, ya, belum sekaya Qorun. Kalau sekarang peninggalan Qorun itu di Mesir itu jadi danau. Ya, danau yang diberi nama dengan Danau Qorun. Dia jauh dari laut. Apa? Ya, jauh dari laut, tapi airnya itu seperti air laut yang asin. Kenapa? Ya karena kalau logam emas, perak itu kan direndam sama air garam kan bisa hancur. Itu dalam dalam hitung itu semakin hari semakin surut. Tapi sesurut-surutnya Danau Qorun yang di Mesir itu masih luas sekali. Karena saya pernah ke sana dan ini tempat Qorun menyimpan harta. Dan Allah menceritakan kekayaan Qorun itu seperti apa. Dimulai dari ayat yang ke-76 dulu. Kalau Qorun dia di salah satu dari umatnya Nabi Musa, termasuk masih familinya Nabi Musa, yang dia itu kemana-mana dia selalu membawa kunci hartanya. Jadi bukan bawa hartanya, kemana-mana hartanya dibawa. Kalau kemana-mana bawa hartanya berarti tunawisma, nggak punya rumah, kemana-mana hartanya dibawa. Tapi yang dibawa itu adalah kunci dia menyimpan harta. Jadi kalau kita sekarang ya kunci itu berarti kunci rumah, ATM. Nah itu kunci dan ATM-nya kita kalau sekaya Qorun dia nggak bisa dibawa di dalam dompet kita, dia nggak bisa dibawa di dalam tas kita karena kuncinya Qorun tempat dia menyimpan harta itu harus dibawa menggunakan tenaga orang yang lebih dari 2, jadi 9. Kalau di sini disebutkan kalau ulul isbah itu bisa jadi minimal tuh 9 orang. Itu 9 orang yang besar-besar yang kuat-kuat untuk membawa kuncinya Qorun. Nah, itu Qorun sampai seperti itu. Bahkan ketika Qorun dengan kekayaannya dan membawa kunci-kunci, semua orang melihat dan orang-orang tidak akan mengumpat Qorun. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Qorun adalah harta dari usahanya sendiri, bukan hasil korupsi. Kalau hasil korupsi mah baru, sok gaya padahal korup. Allah sok gaya padahal ngutang. Qorun itu tidak membuat orang itu mengumpat karena memang Qorun itu murni. Itu adalah harta dari usahanya sendiri. Tapi kenapa Qorun disebut dengan istidraj padahal hasil usahanya sendiri? Ya wajar dong. Setiap yang berusaha Allah kasih jalan sehingga dia sukses sampai seperti itu. Tapi kenapa disebut dengan istidraj? Karena lihat ucapannya Qorun di ayat yang ke-78, yaitu Qorun menandakan rezeki yang dia dapati dari usahanya, dia lupa kalau itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi membuat dia lalai, membuat dia maksiat dan membuat dia sombong. Ya, dengan mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Semua yang aku dapati ini adalah karena usahaku. Dia lupa bilang alhamdulillah ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau teman-teman ingat salah satu penyakit yang perlu kita waspadai karena dia tidak bisa ditembus oleh medis, bukan karena faktor setan, bukan karena faktor sihir, santet, tidak. Tapi penyakit yang tidak bisa ditembus oleh medis, bukan karena setan, bukan karena sihir, itu kan
salah satunya disebut dengan penyakit ain. Ya, penyakit ain. Penyakit ain sekali lagi tidak mesti karena ada unsur setan, tapi penyakit medis ini kalau lihat dalam surat Al-Kahfi penyebabnya seperti Korun, dia lupa menganggap kalau semua ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kisahnya kalau Korun kan bilangnya innama itu tuhu ala ilmin indi. Semua yang aku dapati ya karena kehebatanku. Itu Korun zaman dulu. Kalau Korun zaman sekarang itu ngomongnya singkatnya ya gue gitu loh. Wah, sukses loh. Wah, hebat loh. Dia lupa ya bilang alhamdulillah, lupa bilang barakallah. Tapi dia malah menganggap ya gue gitu loh. Nah, ini hati-hati. Itu bisa jadi semua kebaikan-kebaikan ada istidraj. Nah, kalau versinya surat Al-Kahfi, hati-hati ketika Allah tidak biarkan dia dalam kondisi sukses yang akhirnya istidraj, tapi akhirnya Allah sayang sama dia, kenikmatan-kenikmatan yang tadi gara-gara dia lupa mengucapkan hamdalah, dia lupa meminta keberkahan, na'udzubillahik, akhirnya bukan dibiarkan oleh Allah mendapat kenikmatan, langsung jadi kena penyakit ain. Penyakit ain ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba bisa jadi sakit tak kunjung sembuh, harta yang tadinya melimpah, bisnis yang tadi sukses, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ya langsung habis. Nah, itu bisa jadi ya Allah sayang, jangan sampai membuat dia lalai, akhirnya jadi penyakit ain. Nah, salah satu dari penyebab penyakit ain gara-gara ketika dia mendapatkan kenikmatan dia lupa bilang Masya Allah tabarakallah. Itu ada dalam surat Al-Kahfi. Jadi hati-hati teman-teman, kalau kita mendapatkan kenikmatan jangan sampai jatuh istidraj, jangan sampai juga kena penyakit ain tiba-tiba apes abis. Belajarlah dari surat Al-Kahfi, yaitu di ayat yang ke mana ya, sebentar. Cerita dua itu ya Bu ya? Iya, dua kebun ya, dua pemuda. Ini dia ayat yang ke-39. Ya, dua pemilik kebun, yang satu punya kebun yang melimpah, udah diingetin sama teman-teman sama temannya yang soleh kan, kalau semua ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat ke-39 temannya udah ngingetin, hendaklah kalian kamu kalau masuk ke dalam kebun kamu ngomongnya apa? Masya Allah, la quwata illa billah. Anda ngomong itu. Ini semua mah anugerah kehendak Allah. La quwata illa billah, tidak ada daya selain milik Allah. Kalau kamu nggak ngomong itu, ngeri. Nanti akhirnya bisa jadi akan habis kebun kamu. Nah, tapi kan orang ini nggak ngomong kayak begitu. Langsung akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan dalam waktu sekejap, habis kebun itu. Itu pertama kalau dari versi surat Al-Kahfi. Kita dapat anugerah, jangan lupa selalu bersyukur agar tidak jatuh istidraj, agar juga tidak jadi penyakit ain. Nah, yang kedua yang cerita cukup familiar dari sahabat Suhaib. Ya, yang dengan Abu Amr. Jadi sahabat ini janjian sama Rasul. Di hari yang ditentukan, kok Suhail ini nggak datang. Sampai Rasulullah tuh mencari kemana Suhail. Baru tahu Rasulullah ketika anaknya menginformasikan kalau ayahnya tiba-tiba sakit dan tak kunjung sembuh. Padahal udah janji sama Rasul dan awalnya masih sehat walafiat. Tapi kejadiannya itu ketika Suhail bersama dengan Abu Amr sedang melakukan perjalanan. Lalu di satu tempat pemandian ya, Suhail ini membuka baju. Kan nggak apa-apa, badan ini kan bukan aurat dengan sesama laki-laki kan. Dia bukan aurat, jadi dia tidak melakukan kemaksiatan. Karena buka baju terlihat sesama laki-laki memang ataupun dengan perempuan kan
laki-laki itu batasan auratnya dari pusar sampai lutut. Dada ini kan nggak aurat. Nah, ketika Suhail membuka membuka baju, Abu Amr ngelihat badannya Suhail ini, wow, terawat banget, bersih banget. Sampai wajar dong dia komentar, wah, tubuh kamu ya seperti seorang putri. Nah, dah ngomong kayak begitu. Dia nggak pernah ada iri hati, nggak bermaksud untuk mencelakakan. Tapi apa yang terjadi, kata anaknya Suhail, ayahku sejak saat itu pulang dia sakit dan tak kunjung sembuh. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya ayahmu kena penyakit ain. Penyakit ain, jadi hilang seketika kenikmatan yang Allah berikan. Nah, lalu dipanggillah Abu Amr. Apa kata Rasulullah kepada Abu Amr? Kenapa engkau tega membunuh saudaramu sendiri? Hah? Oh my God, orang cuma ngomong kayak gitu dia nggak membunuh, kan gitu kan? Nah, lalu apa kata Rasulullah? Hendaklah kalian kalau melihat anugerah rezeki, kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara kamu, jangan sampai membuat dia apes ya, kena penyakit ain. Doakan keberkahan. Doakan dengan barakallah. Dengan keberkahan inilah akan memutus jangan sampai terjadi penyakit ain. Nah, disitulah akhirnya para di syiar-syiar sekarang dilengkapi biar nggak kena penyakit ain, karena orang lain yang melihat mendoakan barakallah. Kita yang mendapatkan kenikmatan hendaklah mentameng dirinya dengan Masya Allah la quwata illa billah. Nah, akhirnya biasanya nih akhirnya digabung syiarnya Masya Allah tabarakallah la haula wala quwata illa billah, karena dua kata ini dari yang melihat mendoakan keberkahan, dari yang memiliki mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, agar tidak kena istidraj dan juga tidak kena penyakit ain. Ini salah satu dari hal yang dijaga oleh Allah. Jangan sampai, ya Allah, kasihan amat. Ada yang pernah nanya sama saya begitu, Bu Met. Kasihan amat si Suhail. Dia kan nggak salah, yang salah kan Abu Amr, tega banget. Gara-gara orang lain komen, masa yang kena batunya adalah Suhail. Sudut pandangnya jangan negatif thinking, sudut pandangnya positive thinking. Kenapa? Karena ini bagian dari akidah. Allah itu cemburu. Kamu kok bukan mendoakan keberkahan. Harusnya kamu mendoakan keberkahan. Jadi Allah itu cemburu ketika ada kenikmatan yang kamu lihat, ada kenikmatan yang kamu rasakan. Ya, jangan lupa dong sama Allah. Allah kepingin disebut ketika ada kenikmatan yang kamu rasakan dan ada kenikmatan yang kamu lihat. Dan kalau teman-teman baca hadisnya ya yang dari Suhail dan Abu Amr ini, mengobati penyakit ain gimana? Itu dengan merendahkan orang yang dipuji, untuk membuang kesombongan. Jangan lupa semua rezeki itu datang dari Allah. Itu apa kata yang diminta oleh Rasulullah kepada Abu Amr? Diminta Abu Amr kan berwudu. Ya, nanti bekas wudunya diberikan ke Suhail untuk digunakan bersuci, untuk mandi, jadi mandi ya, atau berwudu. Kan kalau kita pikir, jangan sampai menganggap wah jadi mujarab, jadi air ajaib. Enggak, ini bukan air ajaib. Ini jangan satu kesalahan, dosa, kemaksiatan bertambah jadi kemusyrikan. Ini bukan begitu sudut pandangnya. Ini menghinakan. Jadi orang yang memuji kan, berarti kan menganggap yang dipuji itu wow. Itu berwudu. Nanti air wudunya, bekas air wudunya itu disuruh untuk menjadi sarana berwudu orang yang dipuji. Nah, saya mau ngasih contoh begini. Saya punya pengalaman. Jadi ada tetangga saya, itu dia sakit, nggak kunjung sembuh. Dia datang, Ustazah, jangan saya punya penyakit ain ya. Kenapa? Karena saya sering banget dipuji sama marbot. Dia minta tolong sama saya, boleh nggak Ustazah?
saya mengamalkan hadis ini, saya mau minta sama marbot itu untuk berwudu, nanti air wudunya buat saya mandi. Tapi saya takut kalau ngomong sendiri, ya takutnya nanti salah ngomong. Jadi ceritanya dia minta tolong sama saya. Oke, ketika saya mau meminta si marbot ini untuk menampung air wudunya, saya benar-benar nggak bisa langsung action untuk menolong dia. Saya mikir jangan sampai saya nanti ngomong salah, nanti dianggap air wudunya mujarab, jadi syirik kan. Dan saya juga nggak mau nanti ada misakidah di sini. Udah, ya saya bilang ya kepada yang sakit tadi, Pak, sebenarnya kenapa disuruh untuk memakai air wudhu itu untuk menghinakan kita. Allah Subhanahu wa taala nggak mau direndahkan ya dibanding dengan manusia yang Allah berikan nikmat. Kan Allah yang berikan nikmat. Tapi kok yang dipuji-puji justru manusianya. Maka Allah minta orang yang memuji itu, bisa jadi kan orang di bawah yang dipuji, kayak marbot. Ya, kenapa marbot itu disuruh berwudu? Karena kan bisa jadi, mohon maaf, ini orang terpandang, dia harus berwudu dari air bekasnya marbot, bekas mukanya, bekas kumurnya, bekas tangannya, bekas kakinya. Itu kan, ya Allah, jijik kita. Ya kan, bekas orang tuh kita jijik. Ya, kita bekas minum orang aja kadang kalau kita nggak ini jijik. Ya ini kan bekas air wudhu. Kenapa? Agar dengan kamu merasa jijik, justru disitulah kamu harus menyadari jijik kamu dengan orang yang memuji kamu digunakan untuk berwudhu, karena pada hakikatnya kamu itu gak ada apa-apanya. Ya Allah meminta buang rasa tersanjung kamu dengan bersuci dari air yang membuat kamu merasa jijik. Itu. Nah, ke marbotnya saya coba ingatkan bahwa karena awal mulanya marbotnya bilang begini, aduh Ustazah, apa saya nanti dianggap penyebab kesialan? Enggak, ya justru disinilah besok-besok kalau mau di sini karena Allah tuh jealous, Allah tuh cemburu. Besok-besok kalau muji jangan bilang, oh dia mah baik, bapak mah dermawan, kalau nggak ada bapak, wah saya nasibnya seperti apa. Besok-besok biar Allah nggak cemburu, Allah nggak marah. Kalau ingin muji, bilang, Masya Allah, Barakallah ya Pak, ya semoga Allah ganti dengan rezeki yang lebih baik seperti itu. Nah di sini baru saya memahami, ya Allah, ternyata benar-benar ini bukan untuk menghinakan, bukan untuk merendahkan ya orang yang mendapatkan kenikmatan kok tega-teganya dia dapat celaka padahal dia nggak melakukan apa-apa. Dia dapat celaka sebab orang lain yang cuman beda-beda komentar. Ini hanya untuk membersihkan jangan sampai ada kemusyrikan dalam kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita maupun kepada orang lain. Ini kisahnya Qorun. Sedangkan kembali ke kisahnya Qorun, orang-orang yang pada saat itu melihat Qorun dengan kehebatannya, antara mereka yang tidak sadar kalau ini adalah istidraj dengan orang-orang yang beriman, komentarnya beda. Ya. Karena fakharaja ala qaumihi fi zinatihi, ketika Qorun itu keluar dengan membawa semua harta bendanya, orang-orang yang nggak ngerti kalau ini istidraj, apa dia bilang? Ya laitalana mislama utiya Qorun. Aduh, enak banget ya kalau kita kayak Qorun, hidupnya bahagia. Dia lupa kalau Qorun itu mendapatkan semua kehebatan-kehebatan anugerah ada istidraj. Makanya kemudian Allah ingatkan di ayat ke-80, lihat nih bagi orang-orang yang utul ilm, yang ngerti, ini bukan rezeki barokah, yaitu dengan mengatakan wailakum thawabullahi khair liman amana wa amilas salihah. Ingat, pahala dari Allah itu lebih mulia ketika kamu gunakan dengan keimanan dan beramal soleh. Nah ini artinya istidraj ini hanya bisa difahami bagi orang-orang yang berilmu. Juga nih, kisah yang berikutnya adalah kisahnya Harun. Fir'aun. Ya, kisahnya Fir'aun.
di mana Firaun di puncak kejayaannya yang luar biasa, ya. Lalu apa namanya? Dia Nabi Musa kan mengatakan kepada Firaun, waqala Musa, Nabi Musa berkata, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinata. Ya Allah, kata Nabi Musa, engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemukanya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya, Nabi Musa menyadari Fir'aun itu di puncak kejayaan. Ya, kemudian ya Nabi Musa pun berdoa. Nabi Musa sebagai nabi kok hidupnya memprihatinkan kayak begini, sedangkan Fir'aun sebagai manusia yang ngaku Tuhan kok malah dibiarkan oleh Allah di puncak kejayaannya. Nah, Nabi Musa berdoa seperti ini untuk Bani Israel mengambil pelajaran. Nah, dari sinilah berarti, ayo teman-teman, jangan sampai kita harta yang Allah berikan itu menjadi istidraj ataupun kena penyakit ain. Nah, Allah suruh kita, ayo kelola rezeki kita. Ada rezeki untuk dimakan. Alhamdulillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Semua minta keberkahan. Ada rezeki untuk disyiarkan. Afa bi ni'mati rabbika fahadis. Ketika kita berikan kepada orang lain, kita syiarkan, jangan lupa alhamdulillah ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada rezeki yang untuk dijemput. Ya, ini dalam surat Al-Jumu'ah, setelah selesai sholat Jumat, bukan hanya kamu beribadah aja, tapi fas'au ila dzikrillah, ayo jemput rezeki. Jangan kamu tunggu rezeki, tapi rezeki itu harus dijemput. Ada rezeki yang harus ditunaikan sebagai kewajiban nafkah. Ini seorang suami tadi. Ada rezeki yang harus dikelola sampai sebelum mati. Ingat-ingat, ya, yaitu apa? Berkaitan dengan masalah harta. Kalau dia udah mati, namanya harta warisan. Kalau warisan, berarti semua pembagiannya harus diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kamu mau, ya lakukan pembagian harta sebelum mati. Ya, itu dikelola lah, ya. Itu kan surat Al-Munafikun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Ayo kamu kelola harta kamu sebelum datang kematian. Ada rezeki yang kamu diamanahkan loh oleh Allah. Buat siapa? Buat orang tua, buat kerabat. Jangan dari zakat. Orang tua jangan dikasih zakat. Ya, kerabat yang terdekat, ya jangan melulu dikasih zakat. Karena kalau kerabat yang terdekat melulu dikasih zakat, berarti maaf, kita hanya memberi dari 2,5%. Padahal 2,5% itu zakat, itu untuk mustahik. Tapi kalau kerabat, orang tua, ini dari as-sadaqah, yang sifatnya 97,5%, terserah kamu mau kasih berapa. Ya, itu tidak masuk kategori dia harus miskin, tapi sifatnya kekeluargaan. Itu kan surat Al-Baqarah ayat 215. Ada rezeki yang untuk diinfakkan. Ya, berarti enggak hanya berkaitan dengan masalah konsumtif, zakat 2,5%, sedekah infak untuk kerabat yang sifat konsumtif, juga untuk diinfakkan. Untuk pendidikan, untuk jalan, untuk masjid, untuk pembangunan ini dan segala macam. Ini Allah minta semua pada hakikatnya itu cuma titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting rezeki yang Allah berikan kepada kamu adalah barokah. Apa itu barokah? Ya, bertambah kebaikannya. Dan juga bisa jadi tercukupi kebutuhan, bukan keinginan. Alhamdulillah, ya Allah cukupi aja. Karena kalau kecukupan itu kita menjadi dasar pemikiran, alhamdulillah kita bersyukur. Tapi kalau tolak ukur kita adalah keinginan, ya satu gunung emas Allah berikan kepada kita, pasti keinginan kita kurang. Nah, dan juga tolong pahami, rezeki itu nggak mesti rezeki harta. Dicintai pasangan itu adalah rezeki. Nah, ini kisahnya dari Rasulullah SAW. Aku benar-benar telah dianugerahi cintanya Khadijah. Ya, bisa mendapatkan kebahagiaan biologis dengan pasangan itu adalah rezeki, karena selalu diminta dengan keberkahan. Kemudian juga dapat penghasilan
yang penting halal itu adalah rezeki barokah. Yang penting adalah halal dan pasti di sana ada keberkahan. Kita mampu menerima pasangan kita apa adanya, itu adalah rezeki yang barokah. Ya karena salah satu hadisnya ketika ia menerima rezeki suaminya yang diberikan oleh Allah kepadanya, ini adalah sebuah anugerah. Ya dia mampu menjadikan ini sebuah rezeki. Kok saya nerima aja, bisa jadi itu adalah rezeki. Allah mudahkan kita untuk menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Budaya saling berikan hadiah itu juga adalah rezeki yang barokah. Ini kan Rasulullah menyebutkan barang siapa diberi sesuatu tanpa meminta terlebih dahulu, hendaklah diterima. Itu adalah rezeki yang Allah berikan kepadanya. Makanya Rasulullah nggak pernah menolak hadiah. Untuk itu, ayo sekarang kita raih pintu-pintu rezeki yang barokah. Seperti apa? Pertama, silaturahim. Yang kedua, berwudu. Ya, walaupun kita lagi haid, wudu aja. Kenapa wudu ini? Untuk membuka pintu rezeki yang barokah. Ya, ini dalam hadisnya, dulu orang-orang Yahudi itu menjadikan keberkahan makan itu ketika berwudu setelahnya. Tapi begitu diadukan kepada Rasulullah, ternyata apa? Keberkahan makanan untuk umatnya Rasulullah itu berwudu sebelum dan sesudahnya. Itu berwudu. Jadi jemputlah dengan banyak silaturahim, karena silaturahim ini akan melapangkan rezeki dan memperpanjang usia. Usia di sini adalah di dalam hadis yang lebih sahih adalah athar, berarti enggak sekedar panjang umur, tapi panjang keberkahannya, panjang dikenang kebaikannya. Orangnya udah meninggal, tapi panjang umur, kebaikannya terus dikenang sampai kapanpun juga. Hendaklah ia menyambung silaturahim. Dan ingat, ya mendesain rezeki semua dimulai dari lisan kita. Karena itu yang disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zariyat. Ingat, di langit ada apa? Ada rezeki. Ada pintu-pintu rezeki dan ada janji. Tapi demi Tuhan langit dan Tuhan bumi, semua yang Allah janjikan itu benar akan terjadi. Allah turunkan rezeki, janji, tapi mislama annakum tauntikun, tergantung persis seperti apa yang kalian ucapkan. Ya, ini semoga kita mendapatkan usia yang barokah, karena usia itu nggak sekedar umur. Kalau umur berarti ajal, itu udah kehendak Allah, tapi dimaksud dengan usia adalah usia hidup dan usia serasa hidup terus. Artinya apa? Udah meninggal kayak Utsman bin Affan, udah nggak ada, tapi mushaf Utsman bin Affan menjadikan usia Umar barokah sepanjang zaman. Nah, ini ayat-ayat yang tadi saya bacakan, ya semoga semua yang kita dapati Allah anugerahkan kepada kita menjadi rezeki yang barokah, bukan istidraj. Wallahu a'lam bishawab. Nanti materinya saya titip kembali Pak ya. Ya Ibu Ustazah. Ya. Jazakallahu khair Ustazah atas sharingnya pada kesempatan ini. Ibu haus ya? Itu dia masalahnya, haram seenak apapun. Masya Allah, mudah-mudahan dengan sharing pada bulan Ramadan ini Ibu semakin berkah rasanya ya Ibu ya. Amin, dan kami juga dengan mencari ilmu dari Ibu juga diberkahi waktu kami gitu. Ya udah mau asar ya di situ ya. Berarti ya, Ibu, belum apa-apa sambil siap-siap nyiapin bukaan pertama ya. Di sini lama sih Bu, baru nanti jam 6.40 kali ya, nggak salah 6.40. Oh, berarti duluan kita dong. Iya kayaknya. Di Indonesia jam berapa? Jam 6 kali ya. Jam 6 kurang 5. 6 kurang 5 ya. Baik Ibu, terima kasih. Ada pertanyaan, kita langsung buka aja sesi tanya jawab kita. Silakan yang mau bertanya langsung ke Ibu Ustazah Nur. Silakan. Ibu, kalau gitu saya nanya dulu nih Bu ya. Ya. Jadi tadi kan itu dibilangin tuh kalau orang yang kena istiraj itu kayak limpahan nikmat, panjang umur, terus lalai tidak untuk ketaatan gitu ya. Nah itu kan kalau contohnya tadi kan Qarun sama Fir'aun, itu Qarun sama Fir'aun kan sampai ajalnya itu nggak bertobat tuh Bu. Iya. Ya. Nah kalau ada nggak sih istiraj itu orangnya mestinya hidupnya memang berlimpah harta, terus kemudian di akhir hidupnya dia bertobat gitu loh. Karena saya tuh pernah waktu itu saya di YouTube saya dengar tuh ada seorang di Australia waktu itu
dia sampai cukup fenomenal. Kehidupan dia itu Muslim dan dia tuh kaya raya banget gitu loh. Nah, hidupnya itu pokoknya berlimpah harta. Nah, terus suatu hari dia itu kena kanker gitu loh. Kena kanker, terus dia langsung tobat. Terus harta dia itu dia serahkan semuanya itu ke Afrika. Dia bikin yayasan, bikin bangun sumur, pokoknya untuk kesejahteraan di Afrika lah gitu loh. Sampai akhirnya dia itu akhir hayatnya dia itu masya Allah banget gitu loh, kayaknya husnul khotimah banget lah gitu. Jadi itu kan awalnya kan kayak seperti istirahat ya, dia berlimpah harta gitu, tapi at the end dia taubat gitu. Beda nggak sih dengan kayak Koruna Firaun ini gitu loh, maksudnya dalam case ini apakah itu juga istirahat atau ini cuma ujian tuh gimana sih Bu kalau Ibu menyikapinya gitu? Oke. Yang pertama, dia muslim atau sampai Muslim. akhir? Oh, oke. Dia Muslim. Kalau dia muslim, berarti itulah anugerah dari Allah. Kalau istidraj itu sampai mati. Tapi kalau sebelum mati dia berubah, namanya mantan istidraj. Itu berarti dia mendapatkan anugerah yang luar biasa. Bisa jadi siapa yang membuat dia berubah? Ada orang-orang yang mendoakan dia. Kan begitu kan? Ada orang-orang yang mendoakan dia. Itu sampai imam di salah satu imam ya, bukan imamnya Masjidil Haram, tapi salah satu imam guru Quran di Masjidil Haram itu pernah cerita. Jadi suatu hari dia bermimpi tetangganya yang Allah bukan orang yang rajin sholat deh, tapi masih orang Saudi, cuman bukan di Mekah. Itu kok ngimpi dibawa tawaf di Ka'bah, padahal dia bukan orang yang ahlul ibadah. Sampai akhirnya mimpinya itu nggak sekali dua kali, dia konsul lah ke imam Masjidil Haram. Ya, kenapa? Udah dapat sharing, dapat ketenangan. Udah kamu kunjungi kampung tersebut, kamu pulang kampung, diizinkan untuk pulang kampung dan jemput orang tersebut untuk dibawa ke tanah suci untuk melakukan umroh. Ya, apa yang terjadi? Ya, setelah si tetangganya ini nggak pernah sholat, pokoknya jauh deh dari agama, tapi Muslim, ya, dibawalah ke Masjidil Haram untuk tawaf, ya, untuk umroh. Begitu di umroh terakhir ya, setelah dia selesai tawaf, ya itu dia ini kan tawaf wada ya, dia minta izin untuk sholat lagi. Akhirnya sama si guru Masjidil Haram ini dipersilahkan untuk sholat lagi, ya, di depan makom Ibrahim. Sampai di waktu sujud dia nggak bangun-bangun, ya, ternyata meninggal. Wah, kalang kabut lah si imam ini. Bisa jadi kan apa yang harus dia ucapkan, apa yang harus dia pertanggungjawabkan nanti ke kampung, ya, dianggap nanti pembunuhan segala macam. Orang nggak pernah sholat kok tiba-tiba diajak ke tanah suci, kok malah meninggal di sana. Ya karena dia dari awal sudah musyawarah ya sama imam Masjidil Haram, akhirnya kalau Masjidil Haram dibuat surat keterangan kalau dia dianggap sebagai syahid, ya, karena wafat di masjid. Jadi surat resmi agar si guru ini tidak dianggap sebagai orang yang melakukan pembunuhan. Karena nggak ada angin, nggak ada hujan, orang yang nggak pernah sholat kok tiba-tiba dibawa terus mati lagi. Apa kata guru Quran ini? Ya, ketika diantar ke sana, dia pengen tahu sebenarnya apa sih ini rahasianya, kok diimpikan, lalu begitu sampai di sana matinya cakep banget gitu loh, dan disolati oleh imam masjid gitu kan. Ternyata apa kata istrinya? Oh, mungkin ya orang-orang yang dia selalu beri, karena dia memang nggak pernah sholat, tapi dia orangnya dermawan. Dia sering menolong. Nah, sering kali nih yang orang-orang yang sering ditolong itu suka mendoakan, ya Allah, ya kasihan, baik tapi kayak begitu ya, moga-moga dapat hidayah. Nah, dari sini bisa jadi katanya guru Quran ini, bisa jadi jangan pernah remehkan kebaikan seseorang yang dirasakan oleh orang lain, lalu orang lain itu mendoakan kebaikan juga untuk orang tersebut. Nah, dari sini Ibu Met, bisa jadi orang-orang yang seperti ini, dia istilahnya apa ya, luar biasa
berubahnya dia bisa jadi bukan karena dia, berubahnya dia karena pasti kebaikan dia, orang-orang yang ada di sekitar dia yang mendoakan. Dan kita nggak pernah tahu doa siapa yang diijabah oleh Allah yang akhirnya sebelum dia wafat dia menjadi mantan istidraj. Jadi kalau hidupnya dalam kondisi husnul khotimah namanya bukan istidraj lagi, mantan istidraj. Iya benar banget Ibu, saya juga pas nonton video itu saya mikir gini, ini apa ya yang dia pernah lakukan kok bisa bagus banget gitu meninggalnya, maksudnya hartanya itu habis untuk apa amal jariah, terus dia diuji dengan sakit selama 6 bulan dan sabar, itu kan kayak pembersihan banget tuh, semuanya dibersihin, jadinya harta dibersihin, diri juga dibersihin. Saya pikir apa ya kira-kira, jadi mungkin itu ya Bu ya, mungkin ada sesuatu yang dilakukan atau mungkin doa dari orang gitu ya yang telah mendapatkan kebaikan dari dia gitu ya. Iya. Ya kayak kita lah Bu Met, bisa jadi dulu mah kita ya perempuan-perempuan okem, perempuan-perempuan preman, ya yang kita bisa jadi kan orang-orang yang ngelihat kita, ya mereka mendoakan ya Allah, ya moga-moga dapat hidayah aja deh, kan gitu kan? Nah, jangan remehkan sebuah doa. Jadi juga kita juga nggak boleh juga suuzon ya sama lihat orang kondisi sekarang, misalnya ada orang yang berlimpah harta, terus kita bilang ini istirahat gitu, nggak boleh juga kali Ibu ya. Karena siapa tahu akhir hayat hidupnya malah lebih jauh lebih baik dari kita yang dari sekarang berbuat baik atau beramal gitu ya. Betul. Baik, jazakallah khair Ibu. Baik, ini videonya ganteng ya. Kenapa? Videonya ganteng ya. Cowok ya masih muda sih. Di Australia. Kan dulu kan apa slogan kita kalau kita buat diary itu kan kecil bahagia, apa kecil disayang, gede sukses. Gimana dulu? Ya kecil disayang, dewasa kaya raya, berarti masuk surga, udah tua masuk surga. Itu dia. Iya. Bisa jadi ucapan dia waktu masih kecil begitu, atau orang tua dia mendoakan kayak begitu kan? Iya benar. Iya maksudnya berkah banget ya hidupnya mewah selama hidupnya, akhirnya diuji sebentar terus masuk surga insya Allah. Masya Allah. Baik silakan pertanyaan berikutnya. Bu Ustazah. Hadir. Silakan Din. Ya. Enggak, ini saya cuma kesalahan apa cerita dulu lah ya gitu. Kalau misalnya yang saya tahu tuh kayak misalnya yang penyakit ain itu loh Bu Ustazah. Kayak misalnya kalau di Sumatera nggak tahu nih, saya dulu tuh nggak boleh banget muji sesuatu tuh berlebihan gitu. Misalnya ada anak kecil gitu, anaknya lucu, cakep gitu, kita nggak boleh bilang dia cakep gitu loh. Kalau kata orang dulu tuh nggak baik gitu loh. Makanya suka dibilang malah tebaliknya gitu loh Bu Ustazah. Kayak misalnya, ih buruk lah gitu loh. Ih jelek amat sih ini anak. Padahal jelas-jelas anaknya cakep gitu loh. Nah itu kan kalau kata mereka bilangnya itu mungkin penolak bala gitu. Padahal ternyata syariatnya itu sebenarnya ada ya Bu Ustazah. Maksudnya bukannya kita terbalik bilang jadi jelek gitu ya. Tapi harusnya malah mengucapkan ya itu bahasa-bahasa Masya Allah. La haula wala quwata itu ya. Iya, harus orang itu kan senang dengan pujian. Jadi berikan hak orang untuk dipuji, iringi dengan haknya Allah dengan mendoakan. Saya tuh suka gregetan ya. Artinya kita itu idealis terhadap diri sendiri boleh, tapi realistislah sama orang. Jangan dibalik. Kita itu idealis ya dengan orang lain, tapi realistis dengan diri sendiri. Maksudnya apa? Banyak kasus yang Ustazah jadi di Facebook, di IG, itu kan orang suka update status kan? Update status dia makan di sini, dia jalan-jalan ke sini, dia pergi ke sini-sini. Itu ada yang komentarin membuat dia nangis. Inget-inget, hati-hati nanti kena penyakit ain. Nanti sombong loh gitu. Ya ini di broadcast lah kalau mengirim gambar itu akhirnya jadi dosa. Banyak gitu deh. Saya cuma bilang sama teman-teman, Anda itu ketika sudah ngaji, barometer saya sukses atau tidak sukses membimbing kalian dalam pengajian, lihat dari akhlaknya. Kalau gara-gara kalian ngaji, mohon maaf komennya nyakitin, berarti ada yang nggak beres dengan pengajian kita.
Kenapa sih ketika kita melihat teman-teman kita di IG, di Facebook, dia mengupload foto-foto, kita sebagai orang yang melindungi dia dengan cara apa? Semua orang mengucapkan, "Weh, keren, hebat." Lindungi saudara kita dengan doa. Masya Allah, tabarakallah, la haula quwata illa billah. Semoga sukses selalu. Semoga. Kenapa kita nggak mendoakan? Jangan ngelihat orang lain upload ini, status ini. Yang kita dahulukan adalah idealisme. Hati-hati, itu namanya sombong. Hati-hati. Ya berarti apa? Kalau komentar kita, komentar-komentar yang tidak memberikan kebaikan, berarti jujur ada yang nggak beres dengan taklim saya. Ya kan? Ya. Kenapa kita nggak mencoba untuk mencari solusi, memberikan. Soal nanti menasehati itu urusan belakangan, tapi lindungi dulu saudara-saudara kita. Jadi dari situ saya minta ke teman-teman kalau ngelihat orang yang update status makan, kenapa kita nggak ngambil positive thinking? Oh, dia lagi taharus bin nikmah. Dia lagi menginformasikan kepada kita makan di sini, makan di sini. Dan jujur, saya kalau ngelihat status orang, IG orang, ya saya melihat sudut pandang positif aja. Dia lagi jalan-jalan di sana, alhamdulillah, berarti dia lagi dapat rezeki. Biar dia tidak kena penyakit ain, doakan barakallah, ya semoga diberkahi ya sukses ya semoga dilindungi ya. Berharap dari 1.000 orang yang komen like sama dia, kitalah salah satu yang melindungi mereka tidak terkena penyakit ain. Jadi ayo teman-teman, berikan pujian kepada saudara-saudara kita karena itu bentuk hadiah apresiasi kepada mereka. Tapi gunakan haknya Allah ya dengan mendoakan barakallah. Masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billah. Begitu Bu Dini. Itu harus diucapkan Bu Ustazah, atau misalnya karena kita juga punya rasa nggak enak ya. Kadang-kadang orang tuh saya nggak tahu lah ya, wallahu alam. Jadi maksudnya kalau misalnya kita melihat ada peluang di situ, kita mengucapkannya dalam hati, itu apakah termasuk orang yang berdoakan dengan diam-diam? Masalahnya begini. Pertama, Allah memang maha tahu semua ada di hati. Tapi kan malaikat hanya mengaminkan kalau diucapkan atau tertulis, kan begitu, satu. Terus yang kedua, bisa jadi ini jadi syiar. Ya, walaupun mungkin akhirnya diginiin, "Weh Dini, ya udah jadi ustazah loh," gitu. Dia aja amin, alhamdulillah, daripada jadi ustaz dengan jadi ustazah. Kalau ustaz kan jenggotan. Jadinya bisa jadi syiar. Ya, minimal nih saya melihat syiarnya ini di WA, di Facebook, di IG, orang-orang yang sudah tidak asing dengan kata-kata ini, akhirnya copy paste tulisan kita, Masya Allah, tabarakallah, walaupun pakai bahasa Arab, wah keren, bahasa Arabnya cuma di IG doang, di WA doang. Kalau hari-hari mah bisa jadi nggak ngomong Masya Allah, tabarakallah, kan enggak. Artinya kenapa kita mencoba, moga-moga jadi syiar. Karena saya pernah juga Mbak Dini, ada teman SD saya, orang tahu deh dia tipenya kayak apa. Ya, itu ada yang curhat sama saya. Kita kan tahu banget dia tipenya kayak apa, tapi lihat tuh, sok ustadz banget dia update status. Ya alhamdulillah dia update statusnya kayak ustadz dibanding dia update status lagi maksiat, kan begitu kan? Nah, artinya jadi dia suka copy paste kata-kata. Saya kan suka tulis pakai bahasa Arab lah, Masya Allah, tabarakallah, kan gitu. Itu suka di copy apa dia terus dipaste. Alah, emang lo ustadz ya kan? Nah kalau Nur Hamidah mah saja lo ya lebih baik lah orang bilang dia jadi orang soleh daripada jadi orang maksiat, kan begitu. Jadi nggak apa-apa Bu Dini, walaupun nanti orang-orang jadi manggil Ustazah Dini. Ya, aminin gitu ya Bu ya. Iya, amin. Saya suka ngeledek, daripada jadi ustadz dengan jadi ustazah. Iya. Pakai jenggot. Ustazah boleh nanya enggak? Oh boleh. Silakan Mbak Yanti. Enggak. Ini kalau misalnya kita ngelihat status orang gitu, dia tuh lagi minum alkohol, perempuan nih gitu, terus bajunya itu, terus kita tuh mau tahu dia dekat sama kita mau ngomong apa gitu, astagfirullah apa di status. Iya. Jadi ketika orang sedang berbuat maksiat di saat itu kita harus tahu
kata-kata yang bijak pada saat orang berbuat maksiat, ini jangan sampai malah nggak ngefek ya. Sangat memungkinkan pada saat dia berbuat maksiat, nggak bisa langsung to the point kita langsung ngasih komennya. Kecuali kalau mungkin akrabnya dengan dia, misalnya dia mabok-mabokan, udah sekali-kali aku kenapa sih, misal gitu ya. Artinya kan tergantung kita. Yang penting pada saat dia berbuat maksiat, kita kan kepinginnya dengan rasa sayang. Babnya itu rasa sayang untuk memperbaiki dia. Iya, betul. Tergantung nanti seperti apa. Yang penting jangan lupa ya, Umar bin Khattab sebegitu kerasnya dengan Rasul, tetap Rasulullah meminta kepada Allah agar Umar mendapatkan hidayah. Ya, dia punya hak untuk didoakan agar mendapatkan hidayah. Begitu Bu. Siapa Bu Yanti ya? Iya baik Bu, makasih. Kadang takutnya kesinggung apa gimana? Iya, kalau langsung mah iya kesinggung. Ya. Tapi kalau kita yang paling tahu lah teknisnya seperti apa. Iya, baik, makasih Ustaz. Sama-sama. Ya kadang-kadang kita cenderung berkomentar di saat itu langsung ya Bu ya, itu yang malah jadinya akhirnya jadi berantem gitu loh karena betul tersinggung. Baik, silakan yang mau bertanya lagi. Mbak Saya Sasa, Bu Ustazah. Iya, masih. Bu Naj dia. Ada telepati kita nih. Oke, silakan Iya. Mbak Sasa. Bu Ustazah, saya mau tanya nih. Tadi kan sempat disinggung tentang rezeki materi yang tersirat di Al-Baqarah ayat 233, Bu. Iya, yang tentang menyusui itu loh, Bu. Iya. Saya itu dulu pernah nanya suami, boleh nggak Dedek disapih waktu dia 1,5 tahun gitu. Tapi sayangnya suami saya bilangnya jangan, nunggu 2 tahun dulu. Nah, kebetulan saya pulang ke Indonesia, Bu. Nah, waktu itu kan deket sama ibu bapak, tetangga, saudara gitu. Lepas itu pikir-pikir, mending disapih waktu di Indonesia aja deh. Biarin si Max nggak bolehin, yang tetap aku sapih aja gitu. Ya, masalahnya kan ini anak pertama, jadi saya takut kalau habis nyapih itu apa gimana gitu. Terus intinya saya sapih waktu anakku 1,5 tahun. Jadi tanpa sepengetahuannya suami. Waktu itu suami saya masih di Hong Kong. Kalau menurut Bu, iya. Putus ya Mbak Sasa? Oh, saya pikir saya yang nge-lag ya. Jadi gimana ini Bu Ustazah? Terima kasih sebelumnya. Ya. Sama-sama. Jadi ayat 233 kalau mau kita pakai tentang dasar hukum menyapih ya, itu jangan lupa Allah Subhanahu wa taala tetap menyebutkan untuk ini fa in arada fisolan antara minhuma wa tasyawur, harus ada musyawarah. Kalau musyawarah berarti kedua belah pihak, suami, istri, benar-benar harus care, mencari yang paling terbaik, tidak hanya untuk anak, tapi juga untuk suami dan untuk istri. Nah, sekarang kembali kepada kesepakatan yang tadi dibuat oleh suami. Kalau suami memang menganjurkan 2 tahun aja, tapi nggak menjadi sebuah ultimatum yang harus. Kenapa? Karena bisa jadi suami menyuruh 2 tahun karena kondisinya kalau tinggal bersama dengan suami dan anak-anak suami dan istri dengan anak itu masih satu kamar, otomatis nih suami mikir-mikir kalau segera disapih 1,5 tahun, terus anak itu tidurnya sama siapa? Kan otomatis dipisahkan sama ibunya. Dipisahkan sama ibunya, bisa jadi tidurnya sama siapa? Kalau nggak sama ayahnya, sama bibinya, pengasuhnya. Bisa jadi pada saat mungkin suami dalam satu atap menginginkan 2 tahun, kesempurnaan juga haknya dia terpenuhi, istirahatnya tercukupi. Nah ini kan sekarang babnya di Indonesia, berarti nggak ngefek mau dia disapih, anak itu jadi
apa namanya, tidurnya nggak nyaman, ya bisa jadi kan tidurnya sama neneknya ya, nggak mengganggu tidurnya suami lah, nggak mengganggu istirahatnya suami, menurut saya ini, karena udah terjadi ya bisa jadi ini dikembalikan kepada negosiasi awal. Kalau katanya suami ini adalah wajib, harus, berarti mau nggak mau kita salah, kita harus minta maaf. Kalau, kemarin kesepakatannya kita langgar dengan alasan pertimbangan ini, dan itu. Tapi kalau kayaknya suami mah nyuruh 2 tahun tuh karena itu tadi, dia nggak mau terganggu tidurnya. Betul, Bu. Nah itu dia biasanya, nggak mau terganggu. Nah sekarang dia 1,5 tahun nggak ngefek, kenapa? Mau 1 tahun ya 1,5 tahun tidurnya dia nggak terganggu karena nggak dititipi ke anak. Nah kalau memang kondisinya masih bisa negosiasi, ya paling cuman minta maaf dan inilah I love you full ya, maaf ya. Tapi kan nggak ngaruh kan, tidurnya nggak terganggu. Karena begitu Bapak Bu Sasa ya, saya begitu Iya, sama suami. baik. Saya bilang, "Ayah ini gimana anak udah 2 tahun." Itu waktu itu saya udah 2 tahun, masih mau mentil. Suami saya udah bilang begitu. Terus kalau dia mau disapi terus tidurnya sama siapa? Ya jangan sama aku, kalau nggak sama, ayahnya ya sama bibinya gitu kan. "Oh enggak ah, entar jadi kayak anak bibi lagi." Kalau ya udah sama ayahnya. "Aku kan besok kerja, nanti aku nggak bisa tidur lagi." Gitu. Akhirnya apa kata suami saya, "Udah dah, yang penting nggak jadi racun, klonin aja deh, yang penting aku tidur pules ya, aku tidak terganggu." Artinya kenapa disuruh musyawarah? Karena pahamilah hak-hak masing-masing ayah, ibu, dan anak. Begitu Bu Sasa. Baik, terima kasih Bu Ustazah. Sama-sama. Baik, sebelum kita berakhir ada lagi pertanyaan? Silahkan. Saya Bu Imet terakhir. Oke, terakhir silakan Iva. Tadi tentang penjelasan istirot itu, bagaimana sih saja cara kita untuk selalu bisa bersyukur saat mendapatkan nikmat atau dan ujian yang datang, sedangkan diri kita tuh sulit menerima kenyataan. Itu gimana Bu saja? Ya. Kenyataan apa nih? Imet. Oke. Jadi kalau kita lihat di dalam surat Asy-Syarah ya, Alam Nasroh, orang dia bisa bersyukur kalau semua pasti adalah rezeki, pasti semua itu anugerah dari Allah. Allah akan ada dalam sukanya, Allah akan ada dalam dukanya. Nah, semua yang bisa dia dapati perasaan seperti itu, ya perasaan seperti itu ternyata awal mulanya dia harus punya modal. Apa itu modalnya? Di ayat pertama, alam nasroh laka sadrok. Dia harus punya ketenangan hati. Jadi pertolongan, kelapangan dada. Jadi pertolongan yang Allah berikan pertama, ya untuk dia bisa bersyukur, dia bisa positive thinking. Ternyata kunci pertama itu adalah kelapangan dada. Nah, kalau memang seperti itu, berarti urgen yang harus kita minta kepada Allah adalah agar Allah lapangkan hati kita. Ya Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, atau ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Karena hati ini kan milik Allah. Ya dialah yang mampu menggenggam manusia, ya hatinya ini dibolak-balikan, tinggal kita yang ikhtiar. Jadi kalau saran saya dari ayat ini, berarti yang harus kita perjuangkan pertama kali, mau nggak mau kita menaklukkan hati kita sendiri. Belajarlah untuk lapang, belum bisa lapang-lapangin, lama-lama juga nanti akan lapang sendiri. Jadi seperti itu Mbak Liva, ya belajarlah untuk memanajemen hati sendiri. Karena soal hati nggak bisa dipaksa oleh orang lain, harus kita sendiri yang belajar melapangkan hati kita. Itu proses. Yang penting belajar dulu, belajar, selalu alhamdulillah. Ya, contoh real aja misalnya. Ya Allah, yang dapat rezeki orang lain, udah alhamdulillah. Ustaz walaupun alhamdulillahnya sambil begini, alhamdulillah. Ya udah, yang penting lagi belajar alhamdulillahnya walaupun dalam kondisi berat. Kenapa? Rezekinya ke tetangga bukan ke dia. Yang penting dia sadar lagi belajar, bersyukur, alhamdulillah.
Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustazah, jazakillah khair. Baik, udah waktunya jam 4 lebih. Kita akhiri pengajian kita pada kesempatan hari ini. Masih ada waktu untuk memperbanyak doa sebelum kita buka puasa, dan mudah-mudahan kesempatan kita berkumpul mencari ilmu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustazah, kita tutup pengajian kita doa dengan kafaratul majlis. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu kembali ibu-ibu hari Selasa depan insyaallah. Insya Allah. Jazakallahu khair Ustazah. Baik.